Gedung MDA Kabupaten Klungkung akhirnya diresmikan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bendesa Agung MDA Bali, Ide Penglingsir Agung Putra Sukahat di Desa Adat Lepang, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Gedung MDA Kabupaten Klungkung menjadi gedung MDA terakhir yang diresmikan setelah sebelumnya juga dibangun gedung serupa di seluruh kabupaten kota di Bali. Setelah MDA didukung penuh dengan fasilitas dan anggaran, Gubernur Koster menegaskan kini saatnya MDA di seluruh Bali melakukan kewajibannya turut serta berkontribusi nyata menuntaskan seluruh program Pemprov Bali di desa adat. Gubernur Koster ingin MDA bisa mensosialisasikan dan mengedukasi seluruh desa adat agar eksekusi program Pemprov Bali yang tertuang di dalam Perda maupun Pergub dapat terlaksana dengan maksimal. Kedepan, tantangan yang akan dihadapi desa adat semakin berat. Desa adat harus mampu membangun sinergi dengan desa dinas, kelurahan, dan pemerintah daerah dalam upaya membangun Bali secara menyeluruh dan terintegrasi. Gubernur Koster mengakui sejumlah programnya yang tertuang ke dalam Perda maupun Pergub belum berjalan maksimal di desa adat. Pergub-pergub tersebut diantaranya adalah Pergub Bali nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang timbulan sampah plastik sekali pakai, Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Demikian juga dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali serta program lainnya yang semestinya menyentuh langsung kerama desa adat. Gubernur Koster meminta seluruh program ini agar dikawal dan direalisasikan sehingga berdampak bagi kelangsungan desa adat. Setelah sukses merealisasikan pembangunan gedung MDA Provinsi dan MDA Kabupaten Kota di seluruh Bali, kontribusi Gubernur Koster tak hanya selesai di situ. Koster berjanji akan melengkapi seluruh gedung dengan tenaga kerja, staf, anggaran, hingga kendaraan roda 4 sebagai operasionalnya. Gubernur Koster ingin memberi contoh bahwa dalam merealisasikan suatu program harus sampai tuntas, tidak cukup hanya dibuatkan gedung saja. Ini sebagai wujud swadharmanya dalam menjaga keajegan desa adat sebagai warisan leluhur Empu Kuturan di Bali. Provinsi Bali memiliki 1.493 desa adat. Satu-satunya provinsi yang desa adatnya masih utuh di Indonesia hanya ada di Bali. Gubernur Koster mengatakan sangat bersyukur desa adat masih tetap mampu bertahan. Upaya memperkuat desa adat sudah dilakukan sejak masih menjadi anggota DPR RI. Saat pembuatan undang-undang tentang desa, Koster berjuang memasukkan bab khusus tentang desa adat karena sejak dulu di Indonesia sudah ada desa adat. Setelah terbentuk undang-undang itu, kemudian menjadi Gubernur Bali, selanjutnya merealisasikan pembentukan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Bali itu ada desa dinas 636, ada kelurahan 80, ada desa adat sebanyak 1493. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang desa adatnya masih utuh hanya di Bali. Hanya di Bali. Dan saya bersyukur juga tetap bertahan. Dalam sambutannya, gedung MDA Kabupaten Klungkung termasuk gedung MDA lainnya di Bali bisa terwujud berkat semangat dan dukungan yang kuat dari Gubernur Bali. Gedungnya yang sangat representatif dan bagus ini membuat seluruh pihak di MDA Bali kini bisa bekerja dengan nyaman. Khusus gedung MDA Klungkung dibangun di atas lahan Pemprov Bali seluas sekitar 900 meter persegi. Seluruh pembangunannya menggunakan dana dari CSR PT Waskita Karya senilai 3,6 miliar rupiah, mulai dari gedung 3 lantai termasuk basement, pura, dan pagar. Sudah tentu kita sangat bersyukur dan berbahagia Majelis Desa Adat dan Provinsi Bali. Ini semuanya berkat dukungan yang sangat kuat, semangat yang sangat kuat dari Pak Gubernur Pak Wayan Koster. Dan sekarang sudah selesai semua dibangun. Direktur Operasi 1 PT Waskita Karya Ketut Pasek Sanjaya menegaskan gedung ini salah satu bentuk penguatan desa adat di Bali. Menurutnya, Waskita Karya sangat bangga dan berbahagia karena bisa ikut berkontribusi dalam tujuan besar yang sedang dibangun pada MDA. Waskita Karya
sangat bangga dan berbahagia karena bisa berkontribusi dalam pembangunan gedung MDA ini. Selaku perusahaan badan milik usaha negara, kami sangat mendukung dan ikut berperan aktif terhadap program kerja Bapak Gubernur Bali yang kita banggakan dalam rangka membangun kembali peran daripada Majelis Desa Adat dalam lingkungan kehidupan masyarakat Bali. Bupati Klungkung Nyoman Suwirto mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali Wayan Koster sudah meresmikan gedung MDA Kabupaten Klungkung. Diharapkan gedung MDA Kabupaten Klungkung, penguatan adat dan budaya akan semakin baik dan tentunya berdampak kepada kehidupan masyarakat Bali, karena Bali semakin rukun, semakin tentram. Tentu pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali yang sudah meresmikan gedung ini dan kepada Waskita Karya yang sudah membantu gedung MDA Kabupaten Klungkung. Jadi saya sangat berterima kasih Bapak Gubernur tidak hanya berbicara di tatanan regulasi terkait dengan penguatan desa adat, tapi beliau benar-benar infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia semua beliau pikirkan. Sementara Bendesa Madya MDA Kabupaten Klungkung Dewo Madetirta mengatakan, Pergub maupun Perda yang dikeluarkan Gubernur Bali sudah diimplementasikan dan diwujud nyatakan masing-masing desa adat. 47 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, setiap desa adat yang melakukan upacara, sisa-sisa dari upacara itu tetap dikelola di sana, tidak lagi dibuang di sebarang tempat, apalagi dibawa keluar dari desa adat itu. Nah, belum lagi implementasi Pergub maupun Perda yang ada yang harus dilaksanakan oleh desa adat. Itulah dukungan desa adat secara wujud nyatanya kepada kepemimpinan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster mendapat penghargaan Special Representative of the UN Secretary General for Disaster Risk Reduction Co-Chair MCR 2030 Mami Misutori berupa Certificate of Commitment to Disaster Risk Reduction and Resilience. Penghargaan itu diperoleh Gubernur Koster saat menjadi pembicara bersama Wakil Wali Kota Palu Reni Alamadijo dan Wali Kota Bontang Kalimantan Timur Basri Rasid dalam acara Local Leaders Forum Towards Inclusive, Safe, Resilience, and Sustainable Cities. Serangkaian penyelenggaraan Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 di Bali International Convention Center Nusa Dua Badung. Gubernur Koster mengatakan Bali secara kondisi geologis terdapat gunung berapi yang aktif yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur terletak di antara dua patahan sehingga berpotensi terjadi bencana gempa bumi. Di Bali juga ada sekitar 14 jenis potensi bencana seperti banjir bandang, gelombang ekstrim, gempa bumi, letusan gunung api dan kebakaran hutan dan sebagainya. Atas kondisi tersebut, Gubernur Koster menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait pengurangan risiko bencana PRB serta melakukan pembangunan sistem peringatan dini yang dikoordinasikan Kepala BNPB, melakukan edukasi kebencanaan terutama di daerah rawan bencana serta melakukan simulasi latihan kebencanaan secara berkala dan berkesinambungan. Bahkan dalam pengurangan risiko bencana, Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan dengan melaksanakan visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangon Zat Kerti Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Makna yang terkandung di dalamnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Bali era baru, Gubernur Koster menyampaikan ini merupakan suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentram kertara harja, Bali yang gemari pahloh jinawi dengan tatanan kehidupan holistik. Kebijakan Pemprov Bali dalam pengurangan risiko bencana juga dilakukan dengan menata secara fundamental dan komprehensif. Pembangunan Bali dilandasi nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, yakni Atma Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Segar Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Selain itu, Bali dianugerahi yang pencipta berupa alam, manusia, krama, dan kebudayaan yang kaya, unik, dan unggul. Oleh karena itu, Gubernur Koster menetapkan arah kebijakan dan regulasi guna mewujudkan lingkungan alam yang bersih, di antaranya dengan menerapkan pengelolaan sampah melalui Peraturan Gubernur Bali
Nomor 95 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Pemprov Bali juga menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Penerapan kebijakan pelindungan alam melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut. Bali juga sudah memiliki sistem peringatan dini tsunami berupa inovasi sirine tsunami portable yang berlokasi di Seminyak, Kute, Kedonganan, Tanjung Benoa, BTDC, Sanur, Serangan, Tanah Lot, dan Seririt. Bali juga menerapkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana berupa kulkul. Kulkul merupakan sirine tradisional Bali dalam pencegahan bencana. Agar pengurangan risiko bencana di Bali berjalan dengan tata kelola yang baik, Gubernur Bali menetapkan hari simulasi bencana setiap tanggal 26 setiap bulan. Sejak tahun 2014 telah melaksanakan sertifikasi kesiapsiagaan bencana dunia usaha di 64 dunia usaha. Sementara itu, Special Representative of the UN Secretary General for Disaster Risk Reduction Co-Chair MCR 2030, Mami Misutori menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Koster atas segala upaya dalam menciptakan penanggulangan bencana di Bali, sehingga ke depan Bali bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Pada kesempatan ini, Gubernur Koster yang mantan anggota DPR RI 3 periode dari fraksi PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih karena Bali telah dipercaya sebagai tempat penyelenggaraan GPDRR 2022.